Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Ilmiah. Pada sore hari ini kita akan belajar tentang analisis korelasi. Beberapa alat analisis korelasi yang akan kita pelajari pada sore hari ini adalah korelasi produk momen, korelasi ring Spearman, dan korelasi kendal tau. Analisis korelasi yang akan kita bahas pada sore hari ini itu adalah langkah dengan menggunakan SPSS dan bagaimana cara membaca outputnya. Analisis korelasi itu merupakan salah satu teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel atau lebih yang bersifat kuantitatif. Jadi di sini fungsinya adalah menganalisis hubungan. Ingat bahwa di dalam penelitian ada penelitian deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Asosiatif sendiri dibagi menjadi dua. Ada asosiatif yang korelasional, menggunakan alat analisis korelasi, seperti produk momen, ring Spearman, kendal tau, dan analisis asosiatif kausal yang menggunakan path analysis, menggunakan analisis regresi, dan menggunakan structural equation model. Dengan demikian, maka yang namanya analisis korelasi merupakan salah satu jenis analisis asosiatif korelasional. Posisinya adalah semacam itu berdasarkan tingkat eksplanasinya. Kapan suatu variabel dikatakan saling berkorelasi? Variabel dikatakan saling berkorelasi jika perubahan satu variabel diikuti dengan perubahan variabel yang lain. Jika perubahannya searah, maka korelasinya bernilai negatif. Searah, maka korelasinya bernilai positif. Sedangkan jika korelasinya perubahan arahnya berlawanan arah, maka korelasinya bernilai negatif. Nah, ini ada beberapa contoh korelasi positif, misalnya hubungan antara harga dengan penawaran berkorelasi negatif, berkorelasi positif jika harganya meningkat, penawarannya meningkat. Hubungan antara jumlah pengunjung dengan jumlah penjualan berkorelasi positif jika jumlah pengunjungnya meningkat, jumlah penjualannya juga meningkat. Hubungan antara jam belajar dengan IPK dikatakan berkorelasi positif jika jam belajarnya meningkat, IPK-nya akan meningkat. Kemudian korelasi negatif, hubungan antara harga dengan permintaan dinyatakan berkorelasi negatif apabila harganya meningkat, permintaan malah menurun. Hubungan antara jumlah pesaing dengan jumlah penjualan dikatakan berkorelasi negatif karena kalau jumlah pesaingnya meningkat, penjualannya akan menurun. Hubungan antara jam bermain dengan IPK dinyatakan berkorelasi negatif apabila jam bermainnya meningkat, IPK-nya menjadi menurun. Itu adalah bentuk korelasi. Ada beberapa karakteristik penting dari korelasi yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah nilai korelasi itu berkisar antara negatif 1 sampai dengan 1. Sehingga tidak ada koefisien korelasi yang 1, enggak ada. Karena nilainya berkisar dari negatif 1 sampai dengan positif 1. Korelasi 1 itu berarti korelasinya sempurna. Kemudian korelasi bersifat simetris. Artinya korelasi antara X dan Y akan sama dengan korelasi Y dengan X. Bersifat simetris. Kemudian yang berikutnya, korelasi bebas dari origin dan skala. Ini kita lihat ada dua persamaan. Persamaan yang pertama adalah P sama dengan A1 plus B1 X1. Persamaan yang kedua, Q sama dengan A2 plus B2 Q2. Di mana jika B1 lebih besar dari 1 dan B2 juga lebih besar dari 1, A1 dan A2
konstanta, maka korelasi antara P dengan I akan sama dengan korelasi X1 dengan X2, sehingga tidak ditentukan oleh nilai konstanta dan nilai koefisiennya. Kemudian, jika X dan Y saling bebas, maka korelasi akan bernilai 0 atau mendekati 0. Kemudian, meskipun korelasi itu mengukur derajat hubungan, tetapi bukan alat uji kausal. Sekali lagi, sesuatu yang berhubungan belum tentu berpengaruh. Tetapi kalau sesuatu berpengaruh, pasti ada hubungannya. Itu yang perlu dipahami. Korelasi positif jika arah hubungannya searah. X-nya meningkat, Y-nya meningkat. Atau X-nya menurun, Y-nya juga menurun. Itu korelasinya akan positif. Korelasi negatif jika hubungannya berlawanan arah. X-nya meningkat, Y-nya malah menurun. Atau sebaliknya, X-nya menurun, Y-nya malah meningkat. Berlawanan arah maka akan korelasi negatif. Korelasi nihil jika perubahan kadang searah tetapi kadang berlawanan arah sehingga tidak tentu, maka korelasinya akan nihil atau mendekati 0. Ini adalah nilai koefisien korelasi berkisar antara negatif 1 sampai dengan positif 1. Semakin mendekati angka 0, maka korelasi semakin lemah. Semakin mendekati angka 1, maka korelasi akan semakin kuat. Apakah satu positif atau satu negatif menunjukkan korelasi semakin kuat jika mendekati angka 1. Dengan demikian, maka yang garis hitam itu menunjukkan korelasi menunjukkan ke arah yang lemah, kemudian yang warnanya oranye menunjukkan korelasi yang semakin kuat. Nah, ini ada beberapa kriteria koefisien korelasi. Jika korelasi 0,0 sampai dengan 0,29, maka korelasi dinyatakan sangat lemah. Kemudian jika korelasi berkisar antara 0,3 sampai dengan 0,49, dinyatakan korelasi lemah. Apabila korelasi 0,5 sampai dengan 0,69, maka korelasi dinyatakan cukup kuat. Jika korelasi 0,7 sampai dengan 0,79, maka korelasi dinyatakan kuat. Apabila korelasi 0,8 sampai dengan 100 sampai dengan 1, maka korelasi dinyatakan sangat kuat. Ini beberapa kriteria koefisien korelasi. Tetapi apakah nilai-nilai tersebut untuk menentukan signifikan atau tidak harus diuji secara statistik. Karena tergantung kepada alfa dan tergantung juga pada jumlah pengamatannya. Beberapa alat analisis korelasi yang kita pelajari pada sore hari ini adalah analisis korelasi produk momen atau yang sering juga disebut dengan korelasi Pearson. Kemudian ada korelasi Ring-Spearman dan korelasi Kendall-Tau. Korelasi produk momen itu merupakan korelasi parametrik jika datanya interval atau rasio. Korelasi Ring-Spearman dan Kendall-Tau itu merupakan korelasi non-parametrik jika data yang digunakan adalah datanya adalah ordinal. Nah, ini adalah korelasi produk momen. Korelasi produk momen digunakan untuk menentukan besarnya koefisien korelasi jika data yang digunakan berskala interval atau rasio. Karena korelasi ini adalah korelasi parametrik. Persamaannya adalah seperti ini. R itu menunjukkan notasi korelasi antara X dan Y. Kemudian yang berikutnya, ini adalah contoh. Seorang peneliti melakukan penelitian dengan tujuan untuk menganalisis hubungan antara massa kerja dan produktivitas dan jam pelatihan yang telah diikuti. Untuk keperluan tersebut, peneliti mengambil sampel data sebanyak 30 pegawai. Hipotesis yang diajukan, terdapat korelasi positif antara massa kerja dengan produktivitas. Hipotesis yang kedua, terdapat korelasi positif antara massa kerja dengan jam pelatihan yang diikuti. Korelasi yang ketiga, terdapat korelasi positif antara jam pelatihan yang telah diikuti dengan produktivitas. Nah, ini akan saya coba menggunakan SPSS.
Caranya adalah seperti ini, datanya saya tampilkan dulu. Oh, bukan ini, bentar. Nah, ini datanya adalah semacam ini. Variabelnya ada 3, produktivitas, masa kerja, jam pelatihan yang diikuti. Kemudian N-nya, pengamatannya ada 30. Cara untuk melakukan analisis korelasi adalah seperti ini. Analyze, kemudian correlate, kemudian bivariat. Kita masukkan semua variabelnya karena tadi hipotesisnya tiga-tiganya kita masukkan. Kemudian kita ini defaultnya Pearson atau product moment. Kita pilih one tail. Mengapa kita pilih one tail? Karena tadi hipotesisnya adalah apakah terdapat korelasi positif. Jadi sudah menunjukkan arah kanan sehingga ujinya satu ujung. Apabila hipotesisnya hanya menyatakan apakah terdapat korelasi saja, tidak ada positif atau negatifnya, maka dua ujung, two tail. Tadi hipotesisnya adalah menyatakan apakah terdapat korelasi positif. Jadi menggunakan satu ujung sebelah kanan. Kalau sudah, kemudian kita oke. Nah, ini adalah outputnya. Ini adalah outputnya. Supaya jelas, lebih besar saya pindahkan saja ke dalam ke PowerPoint-nya. Nah, ini cara membacanya. Cara membacanya adalah kalau korelasi dengan variabel itu sendiri, maka nilainya akan 1. Mengapa? Karena perubahannya akan sama dengan variabel itu sendiri. Kemudian yang berikutnya, angka ini menunjukkan korelasi antara produktivitas dengan masa kerja sebesar 0,872 bintang 2. Kemudian angka ini menunjukkan tingkat signifikansi. Kemudian angka ini menunjukkan jumlah pengamatan. Sekarang yang pertama, apakah ini apakah korelasi sebesar 0,872 itu signifikan atau tidak? Kita lihat pada nilai R tabelnya. Kita lihat. Nah, ini adalah tabel R. Ini adalah tabel R. Tabel R semacam ini. Bagaimana cara melihatnya? Alfa yang digunakan 5%. Sehingga interval kepercayaannya 95. Kemudian derajat bebasnya adalah N-2. N-2. Karena N-2, N-nya 30, maka dikurangi 2, menjadi 28. Cuma kita lihat tabel yang kita miliki. Kalau tabel yang kita miliki dimulai dari angka 3, menunjukkan bahwa ini sudah dikurangi 2. Sehingga kita melihatnya di angka 30. Nah, ini 0,361. 0,361 tidak perlu dikurangi 2. Mengapa? Karena ini sudah dikurangi 2. Sehingga kita tidak perlu melihat di angka ini. Kalau tabel saudara ini sudah dimulai dari angka 3, menunjukkan bahwa itu sudah dikurangi 2. Sehingga saudara 3,61. 3,61 kita lihat ini ya. Setelah kita lihat ternyata bahwa ini lebih besar dari 0,361 sehingga dinyatakan terdapat korelasi positif produktivitas dengan masa kerja. Atau saudara cukup melihat angka signifikansinya saja lebih kecil dari 0,05, lebih kecil dari alfa, maka dinyatakan signifikan. Kemudian yang di sini ini adalah korelasi antara produktivitas dengan jam pelatihan. Menunjukkan korelasinya positif 0,861. Lebih besar daripada 0,361. Tabelnya tadi ingat bahwa nilai R tabelnya adalah 0,361. Ini lebih besar. Maka dinyatakan terdapat korelasi positif produktivitas dengan jam
pelatihan, atau dengan melihat ini saja signifikansinya lebih besar daripada lebih kecil daripada 0,05. Ini bintang 2 itu menunjukkan bahwa ini signifikan pada alfa 0,01. Kalau bintang 1, bintangnya 1 itu signifikan pada 0,05. Artinya ini signifikansinya lebih kecil dari 0,01. Kemudian yang di sini nih, ini adalah korelasi antara masa kerja dengan jam pelatihan. Positif 0,981, lebih besar daripada 0,361, sehingga dinyatakan berkorelasi positif atau melihat ini. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa yang namanya korelasi itu bersifat simetris, sehingga korelasi antara produktivitas dengan masa kerja akan sama dengan korelasi masa kerja dengan produktivitas, sama saja simetris. Ini apa namanya? Simetris. Kalau saya tarik garis diagonal di sini ya, nah yang di atas garis dengan yang di bawah garis itu sama karena korelasi itu bersifat simetris. Ini sama dengan sini. Kemudian ini sama dengan sini. Ini sama dengan ini. Ini karena korelasi bersifat simetris. Gitu. Ini adalah analisis korelasi produk momen. Kemudian yang berikutnya adalah korelasi Ring-Spearman. Korelasi Ring-Spearman digunakan untuk menentukan besarnya koefisien korelasi jika yang digunakan adalah ordinal. Katanya adalah ordinal. Sehingga rumus yang digunakan adalah semacam ini. Ini adalah rumus Ring-Spearman. Ini adalah rho X Y menunjukkan korelasi Ring-Spearman antara X dengan Y. Kemudian 6 itu adalah konstanta, sigma D kuadrat merupakan kuadrat selisih antara ranking 2 variabel. Kemudian yang berikutnya, untuk korelasi non-parametrik juga bisa digunakan korelasi kendal tau. Digunakan untuk menentukan besarnya koefisien korelasi jika datanya berskala ordinal. Ini adalah formula untuk korelasi kendal tau. Nah, ini contoh kasusnya, seorang peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui apakah ada hubungan antara rasa makanan, kepuasan pelanggan, dan niat melakukan pembelian udang. Untuk kepentingan penelitian tersebut diambil 30 pelanggan rumah makan ABC menggunakan Likert skala 5. Likert skala 5, skala Likert merupakan skala ordinal, sehingga kita analisisnya menggunakan Ring-Spearman atau menggunakan kendal tau. Di sini gunakan korelasi Ring-Spearman dan kendal tau. Hipotesisnya terdapat korelasi positif antara rasa makanan dengan kepuasan pelanggan. Kemudian terdapat korelasi positif antara rasa makanan dengan niat melakukan pembelian ulang. Kemudian terdapat korelasi positif antara kepuasan pelanggan dengan niat melakukan pembelian ulang. Itu ya, ini hipotesisnya semacam itu. Ini kasusnya juga sama. Korelasi positif berarti ujinya adalah uji satu ujung sebelah kanan. Data yang saya akan menunjukkan caranya dengan menggunakan SPSS. Bukan ini datanya, ini maaf, ini jumlah pengamatannya ada 20 saja. 20 pengamatan. Nah, ini datanya semacam ini. Akan saya analisis dengan menggunakan korelasi Ring-Spearman dan korelasi kendal tau. Caranya adalah analyze, correlate, bivariate. Ini saya masukkan semua saja. Nah, karena ini datanya adalah ordinal, maka yang digunakan adalah kendal tau dan Spearman. Pearson-nya nggak digunakan. Karena hipotesisnya tadi korelasi positif sudah menunjukkan arah, maka ini one tail. Oke. Nah, outputnya adalah semacam ini, ada dua ini. Ini yang atas adalah korelasi kendal tau,
Yang bawah adalah korelasi ring Spearman. Saya pindahkan saja ke dalam PowerPoint supaya tampilannya menjadi lebih besar. Nah, ini kita lihat yang kendal tau dulu untuk analisis kendal tau. Sama seperti tadi, diagonalnya nilainya 1 karena korelasi dengan variabel itu sendiri sama. Korelasi antara rasa makanan dengan kepuasan pelanggan 0,8. Signifikan apa tidak? Ini kita bandingkan dengan apa namanya? Dengan nilai Z, tabel Z. Kalau kendal tau bandingannya adalah dengan menggunakan tabel Z. Kalau alfanya 0,05, maka nilai Z-nya adalah 1,65. Nah, ini lebih besar dari 165, maka dinyatakan signifikan. Atau saudara melihat ininya saja, signifikansinya lebih kecil dari 0,05, bahkan ini lebih kecil dari 0,01, maka dinyatakan signifikan, positif signifikan. Ini juga sama, lebih besar daripada apa namanya? Ini saudara bandingkan dengan alfa 0,05. Ini lebih kecil daripada 0,05. Maka dinyatakan signifikan. Kemudian untuk yang ring Spearman saudara ini bandingkan dengan tabel Ross Spearman. Tabel Ross Spearman kayak apa bentuknya? Begini. Ini adalah tabelnya, bentuknya semacam ini. Nah, ini jumlah pengamatannya ada 20 ya, ada 20. 20 dikurangi 2, maka di sini ada 0,475. 0,475. Kita bandingkan. Ini lebih besar dari 0,475, maka dinyatakan signifikan. Ini semuanya lebih besar dari 0,475, ini lebih besar, ini lebih besar, ini lebih besar. Atau ini bandingkan dengan 0,05, ini semuanya lebih kecil dari 0,05. Maka dinyatakan semuanya adalah signifikan positif, terdapat korelasi positif antara rasa makanan, kepuasan pelanggan, dan niat pembelian ulang. Dengan menggunakan korelasi kendal tau dan korelasi ring Spearman memberikan simpulan yang konsisten. Artinya, kalau di kendal tau signifikan, di ring Spearman juga signifikan. Itu adalah analisis korelasi dengan menggunakan menggunakan produk moment, ring Spearman, dan kendal tau, langkah-langkah menggunakan SPSS, dan cara membaca outputnya.